Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur sekali ya buat berbagai macam kesempatan yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita terus belajar dari berbagai seminar yang diadakan di gereja kita. Nah, dalam sesi kali ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya bukan hanya menarik tapi menantang dan selalu diperdebatkan. Bahkan di kalangan akademisi, para teolog, para ahli itu banyak berbeda pendapat satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu penting bagi setiap kita memahami kebenaran ini. Kita membahas tentang bibliologi, yaitu doktrin atau studi tentang Alkitab. Kenapa saya bilang ini penting sekali? Karena Alkitab merupakan dasar atau pedoman atau panduan bagi setiap kita dalam kita membangun doktrinal, kehidupan spiritual atau moral. Jadi tidak bisa tidak, karena buku ini menjadi patokan bagi setiap kita. Hari-hari kita baca, kita renungkan, dan tentu berdampak positif baik terhadap setiap kita. Maka menjadi penting bagi setiap kita untuk memastikan bahwa kita telah mempercayai satu buku yang tepat. Kita mempercayai satu buku yang tanpa salah. Kita mempercayai satu buku yang kita yakini diilhamkan oleh Allah, yang kita sebut adalah firman Allah. Firman Allah yang berwibawa dan berotoritas. Dan mungkin ya untuk menambah wawasan kita, kekayaan wawasan kita adalah dengan mengapa kita nggak memilih yang lainnya, mengapa Alkitab? Ya, tentu nanti kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam pertanyaan yang klasik yang ditujukan kepada setiap kita, berbagai macam tuduhan ya terhadap Alkitab yang mengatakan bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan, Alkitab kita penuh dengan kesalahan atau kontradiksi, Alkitab kita sudah tidak relevan, Alkitab sudah usang, buku kuno, sastra kuno yang nggak berdampak apa-apa lagi sampai sekarang ini. Ya kan, karena zaman udah semakin berkembang, udah nggak lagi berlaku Alkitab, udah usang, itu kan buku kuno, buku ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, masa masih dipercayai. Nah, bagaimana kita menyikapi berbagai macam isu ini, tuduhan ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa saya bilang ini menarik dan menantang setiap kita? Karena ini termasuk inti dari iman Kristen, yaitu fondasi kita. Dari mana kita tahu bahwa Allah yang benar itu adalah Tritunggal? Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah? Dari mana kita tahu bahwa jalan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus? Dari mana? Dari mana? Dari Alkitab. Ini kan lagi nunggu punch-nya ini, lawaknya kemana ini? Dari Alkitab. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk kita cermati bersama-sama. Jadi mari kita menaruh fokus. Jadi harus konsentrasi penuh karena memang ini ada rumitnya, tapi saya usahakan untuk kemas dengan sederhana supaya kita bisa menangkap dan mengaplikasikannya, supaya iman kita boleh semakin diteguhkan ya, dan kita boleh mendapatkan satu pengetahuan yang proporsional. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan, mengapa perlu belajar Alkitab? Mengapa kita perlu belajar Alkitab? Pertama, tidak sedikit orang yang semakin hari semakin kurang menaruh perhatian terhadap Alkitab. Atau tingkat literasi orang Kristen terhadap Alkitab semakin minim. Tentu ini berdampak terhadap kehidupan yang kita jalani. Sangat. Injil adalah pedoman yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Namun bagaimana jadinya kalau kita tidak menaruh minat dan minim pengetahuan akan firman? Maka sudah dapat dipastikan bahwa hidup kita bukanlah hidup yang gospel center, berpusatkan pada Injil, atau kristosentris, berpusat pada Kristus. Pola hidup yang ditawarkan oleh Injil bersifat kristosentris. Kita diajak, didorong untuk memandang kepada Yesus dan mengikuti jejak Yesus Kristus atau teladan hidupnya. Gereja harus mengarahkan setiap orang untuk antusias menggali dan menghayati kebenaran Injil. Nah, pertanyaannya seberapa serius kita dalam
membaca, menghayati kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak waktu yang kita berikan dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, keseriusan kita itu dapat dilihat dari situ. Meskipun saya ya setuju sekali, ya jangan sampai ada di antara kita yang punya pandangan seperti ini, aduh aku kayaknya kurang damai sejahtera karena aku belum baca 2 pasal 1 hari ini. Nah, itu legalistik sifatnya. Jadi seakan-akan damai sejahtera kita dibangun dari 2-3 pasal yang kita baca setiap hari. Jangan. Atau ada orang yang kayak hari ini usahanya mandek, ya kan? Ini karena mungkin saya kurang baca Alkitab. Nah, jangan juga begitu. Ya, jangan kita punya pikiran yang bersifat legalistik. Meskipun tidak salah dengan kita baca Alkitab. Ya, bahkan 2-3 pasal ya silakan. Bahkan saya pernah 100 pasal 1 hari baca Alkitab. Tetapi jangan pernah sedikit pun kita berpikir ya makin rohani kita karena makin banyak baca Alkitab. Karena bukan banyaknya kegiatan rohani yang kita lakukan yang membuat kita makin dewasa rohani, tapi seberapa banyak perenungan yang kita lakukan terhadap kebenaran firman Tuhan yang kita pahami. Wah, mantap ya kan? Keren kan? Tahu kenapa keren? Karena saya yang buat. Ya kan? Jadi bagaimana kita setiap hari semakin dalam memahami, menggali kebenaran firman Tuhan. Kita ini Kristen loh. Injil itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita apa? Jadikan pedoman. Hidup kita itu harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan every day. Membaca Alkitab harus menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Harus menjadi makanan rohani dari setiap kita. Injil itu jangan hanya dijadikan sebagai sebuah teori atau informasi, tapi sebuah perspektif. Perspektif. Baru terjadi transformasi. Kalau Injil tidak dijadikan sebuah perspektif, nggak mungkin ada transformasi terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya dalam memandang sebuah masalah. Pada akhirnya, dengan kita menggali kebenaran Injil, kita dapat satu kesimpulan. Oh, ternyata ya, Injil itu punya pandangan yang menarik, perspektif yang menarik. Kita diajak untuk memandang masalah itu bisa jadi berkat. Amin. Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya melainkan menderita. Wah, ternyata menderita juga bisa dipandang sebagai sebuah karunia. Di mana kita tahu lewat masalah, lewat penderitaan ada berkat yang bisa Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mungkin masalah kita nggak selesai, tapi lewat masalah itu ternyata kita makin dekat dengan Tuhan, makin dewasa rohani. Betul nggak? Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ternyata lewat berbagai macam peristiwa Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Jadi jangan ada di antara kita yang menuduh atau marah sama Tuhan karena keadaan kita lagi tidak baik. Bisa jadi ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang kerjakan lewat kondisi kita yang sedang tidak baik. Sambil mikir. Ya kan? Jadi pokoknya percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu baik adanya. Dan puncak dari kebaikan Tuhan adalah ketika Ia persembahkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal yang dipersembahkan itu ya menjadi alasan utama bagi setiap kita untuk tidak lagi meragukan kasih Allah, kebaikan Allah, pemeliharaan Allah, penyertaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, memang ya dalam kehidupan kita ya adalah ya turun naiknya. Tapi itu nggak jadi masalah seharusnya kalau kita menjadikan Injil sebagai sebuah perspektif. Perspektif bukan hanya sebuah teori. Artinya pikiran kita harus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita merdeka dalam menjalani kehidupan ini. Ya, supaya sukacita kita itu nggak kita gantungkan sama dompet kita. Makin menipis, makin kurang sukacitanya. Ah, jangan. Halo? Nah, ini antara terima atau nggak terima ini. Sulit kayaknya menerima. Ya kan? Jangan kita gantungkan sukacita kita pada apapun dan siapapun. Tapi pada Tuhan. Nah, dari mana kita tahu semuanya itu? Dari kebenaran firman Tuhan. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Biar kelihatan keren ya, bahasa Inggris dikit-dikit. Ini kan meskipun udah 3 bulan saya hafal. Jadi sukacita dalam Tuhan adalah kekuatanku. Jadi kekuatan kita terletak pada waktu kita bersukacita di dalam Tuhan. Nah, marilah kita bergembira meskipun hutang masih banyak, masalah belum selesai. Ya kan? Tapi
Jangan sampai ya sukacita kita hilang hanya karena semuanya itu. Semua orang punya masalah. Jangan pernah kita berpikir apa yang membuat kita kadang-kadang jadi hancur banget. Karena kita berpikir seakan-akan kita yang paling besar masalahnya apa? Yang kita paling menderita. Di luar sana banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Betul nggak? Dan kalau mereka bisa, apalagi bukan anak Tuhan, ya kan, bisa melewatinya, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kita justru harus membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan lewat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Iya dong, gak gampang menyerah. Seorang pemenang bukanlah seorang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang tidak pernah menyerah. Yes? Never quit. Haleluya. Iya kan? Iya, jangan sembarangan katakan kiri kanannya kamu lebih dari pemenang. You are more than conqueror. Kamu lebih dari seorang penakluk. Lihat dong konteksnya. Ini kan kitab Roma. Paulus hanya berkata kamu lebih dari pemenang kepada jemaat siapa? Roma, nggak kepada yang lainnya. Kenapa jemaat Roma? Karena jemaat Roma itu jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat, yang rela mempertaruhkan apapun bahkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Kepada jemaat ini Paulus berkata apa? You are more than the conqueror. Bayangin, Nero sangat benci orang-orang Kristen, sangat benci Yesus, mau dibasmi itu orang Kristen, dibakar kota Roma, dituduhlah orang Kristen pelakunya. Lalu itu jadi alasan untuk dia menangkap orang Kristen, membunuh orang Kristen diadu sama singa di Kolosium. Ya kan, terus dia punya taman, tahu nggak pelitanya itu dari mana bisa hidup? Orang Kristen dibakar hidup-hidup, kan gila. Dan itu kegemarannya, menurut sejarah itu kegemarannya, hobinya. Bayangin, orang hobi main catur, berenang, badminton, bola kaki, ini bakar orang Kristen, gila apa? Ya kan, ada aja. Nah, kepada jemaat Roma inilah Paulus berkata, you are more than the conqueror. Jadi nggak sembarangan. Jadi paling tidak mari kita perkarakan apakah kita memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh jemaat Roma. Yang kuat imannya, kesetiaannya jangan diragukan, luar biasa. Makanya Paulus berkata demikian kepada jemaat yang sudah teruji ya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Aniayakah? Kelaparankah? Tidak ada. Pedangkah? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka sudah teruji. Mati pun mereka nggak jadi masalah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah jemaat Roma. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kan, kadang-kala baru masalah dikit aja, Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan. Apalagi istriku dikit-dikit COD, paket udah sampai, 1 hari 10 kali, paket udah sampai. Aku dengar itu kayak lama-lama stres Tuhan. Akhirnya istri dikembalikan sama bapaknya, ini udah gak kuat aku. Tapi di sini gak ada yang seperti itu, insya Allah. Iya kan, sampai tidur pun mimpinya paket. Aduh, iya kan. Orang Kristen bukan ditaklukkan oleh tantangan atau masalah, tapi justru sebaliknya kita menaklukkan tantangan atau masalah. Kita nggak takut dengan tantangan. Justru kita percaya bahwa tantangan bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mengangkat kita lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi pola hidup yang ditawarkan oleh Injil adalah bersifat kristosentris. Ya, berpusat pada Kristus, dimulai pada Kristus dan terus menerus sampai pada akhirnya Kristus datang kali kedua. Yang kedua, mengapa kita perlu belajar Alkitab? Karena semakin tajamnya dan banyaknya kritikan atau serangan terhadap iman kita akan Alkitab. Berbagai tuduhan seperti Alkitab sudah dipalsukan, seperti yang saya singgung tadi. Alkitab adalah buku kuno, Alkitab penuh kesalahan dan kontradiksi, atau dianggap sudah lagi tidak relevan. Itu semakin semarak, semakin marak. Dan ini bukan hanya berangkat dari mereka yang non-Kristen, tetapi juga dari orang-orang Kristen, seperti orang Kristen liberal, teolog-teolog liberal, atau yang non-injili, atau yang menamakan dirinya progresif, kayak Kristen progresif yang belum lama ini viral ya. Ya kayak itu yang Brian Siwarta yang ganteng itu, yang gantengnya ya kurang lebih sama kayak saya lah. Iya kan? Jadi saya bingung sekali ya. Ya itulah jadinya kalau orang ya lebih banyak mengajar daripada belajar, akhirnya keblinger. Ya kan? Jangan mengajar kalau tidak banyak belajar.
baru sedikit belajar merasa banyak tahu. Ini jadi masalah ini. Ya kan? Ya kan, jangan-jangan jemaat CNC lebih pintar daripada mereka-mereka itu. Bisa ditaruh. Ya kan? Jangan main-main. Iya, bisa diadu. Ya kan? Jadi ini sesuatu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Nah, jadi alasan-alasan ini menjadi alasan bagi setiap kita untuk dengan serius menggali kebenaran Alkitab, supaya kita benar-benar bukan hanya takjub, bukan hanya kagum dengan karya Allah ya yang disaksikan oleh Alkitab di sepanjang zaman, tetapi kita juga tahu apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kedua poin ini menjadi alasan utama mengapa kita perlu belajar Alkitab. Dan sebagai orang Kristen, kita harus memandang bahwa hal ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena keseluruhan aspek hidup kita perlu dan harus diwarnai oleh firman Tuhan atau Injil. Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu sesuai atau berpadanan dengan Injil. Ya. Jangan sampai ada hidup kita yang tidak diwarnai oleh Injil. Seluruh kehidupan kita harus diwarnai oleh Injil. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Tadi, mengapa kita perlu belajar Alkitab? Yang kedua, mengapa kita perlu percaya Alkitab adalah firman Allah bahkan tanpa salah? Nah, ini masuk kepada poin substansinya. Mengapa kita perlu dan bahkan harus percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan tanpa salah, atau yang disebut dengan ineransi, ineran. Pertama, karena firman Allah satu-satunya yang tanpa salah dan berotoritas. Kita menjadikan Alkitab sebagai panduan bagi kita di atas segala-galanya, baik untuk moral, doktrinal, maupun spiritual kita. Hanya yang tanpa salah yang bisa dijadikan sebagai patokan iman. Buku apapun yang sekalipun hebat dan dalam pengetahuannya tidak akan bisa disetarakan dengan Alkitab atau menggantikan Alkitab. Karena Alkitab adalah produk sempurna dari pribadi yang sempurna. Seorang pendeta harus mampu dengan rendah hati. Sekalipun dia hebat sekali, setiap bulan menuliskan buku, menghasilkan karya. Bukunya itu memberkati banyak orang, harus mampu dengan rendah hati. Dia menyuarakan, menegaskan bahwa buku-bukunya yang hebat dan dalam itu tidak sebanding dengan Alkitab. Amin. Iya. Dan harus lebih menekankan, mendorong jemaat untuk lebih banyak baca Alkitab daripada baca buku-buku yang lainnya. Memang tidak salah baca buku-buku yang lainnya untuk membantu kita lebih dalam, lebih mudah memahami apa yang disaksikan oleh Alkitab. Kayak saya kan, ya oleh anugerah Tuhan menempuh studi sampai S3 dan saya sangat tertolong lewat studi saya ini. Bagaimana saya lebih dalam menggali dan memahami kebenaran Alkitab. Tapi ingat, ya sehebat-hebatnya buku apapun yang ada di dunia ini tidak bisa disetarakan dengan Alkitab. Hanya Alkitab ya yang bisa memerdekakan setiap kita. Kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Nanti boleh ditampilkan lagi ayatnya, Dek ya. Yohanes 8 ayat 32. If you know the truth will set up you free. Jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi tidak ada apapun di dunia ini yang bisa memerdekakan setiap kita selain kebenaran firman Tuhan. Ya kalau kita lagi susah, ya kan kitab Mazmur itu menjadi penghiburan. Panduan praktis untuk kita jadi orang berhikmat, kitab Amsal. Kalau kita kayaknya rasa-rasa kurang kuat dasar doktrinalnya, kitab Roma. Ya, kitab-kitab itu menjadi panduan bagi setiap kita. Kitab Mazmur banyak sekali memberikan penghiburan saat kita lagi menderita. Jadi kan, kalau kita mau dalam lagi cintanya, Kidung Agung. Kita Kidung Agung. Ya kan, supaya semakin romantis, ya kan, suami istri, ya kan, makin dapat gitu loh chemistry-nya. Yang setuju katakan amin. Bapak-bapak kan harus mampu bah romantis bah. Yang susah romantis itu orang Batak. Kalau di kampung-kampung tuh ya, itu bisa tuh suaminya itu nyuruh istrinya pergi duluan. Sana. Padahal istrinya apa? Padahal anak 8. Bisa anak 8 tapi kayak alergi gitu loh megang tangan istrinya dirangkul, bah, digandeng susah kali, bah.
Iya kan? Suami susah sekali bilang I love you sama istri atau sebaliknya. Nanti kalau tiba-tiba istrinya bilang I love you, dianggap, ikan kenapa kamu? Ada apa kamu? Kok tiba-tiba kamu ngomong I love you? Lah. Ya kan, contoh dong Bapak Ibu Gembala, ya kan? Dengar saya khotbah sambil pegang tangan, ya kan? Tapi memang saya saksi mata dari keromantisan mereka. Kita bikin romantis. Sampai di mana tadi? Ya, memerdekakan. Jadi tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengubahkan dan memerdekakan setiap kita selain the power of the word of God, the power of gospel, kekuatan Injil, kuasa Injil. Roma 1 ayat yang ke-16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Karena Injil itu berbicara tentang kabar baik. Kabar baiknya ada, kabar buruknya ada. Kabar buruknya terkait dengan kita dinyatakan sebagai orang berdosa. Dan kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Dan setiap kita dibawa bayang-bayang maut. Udah pasti kita akan binasa. Itu kabar buruknya. Dan kita gak punya kekuatan atau daya untuk menjauh dari konsekuensi itu, atau keluar dari konsekuensi itu, atau menyingkirkan konsekuensi itu. Nah, kabar baiknya di mana? Tuhan datang menjelma menjadi manusia, memikul konsekuensi dari dosa itu, menghancurkan kuasa dosa itu, menghancurkan kuasa maut. Itu kabar baiknya. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena Injil berbicara tentang apa? Yesus Kristus yang melakukan karya yang agung bagi setiap kita, yaitu dia mati di atas kayu salib. Tapi gak berhenti hanya di situ, dia bangkit pada hari yang ketiga. Sebagaimana kuasa kebangkitan itu pertama-tama mengubahkan para murid. Mereka adalah para pecundang, mereka adalah para pengkhianat. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, mereka mengalami satu perubahan yang radikal, yang bahkan mati pun demi Kristus mereka mau. Mereka dengan radikal memberitakan Injil, mereka tidak takut dengan ancaman, bahkan hukuman mati. Mereka tidak takut sama sekali. Kalau mau ditanyakan, alasan apa yang paling logis untuk bisa menjawab mengapa para murid bisa mengalami perubahan yang radikal? Tidak ada yang lain selain Yesus yang bangkit. Alasan yang sama juga ya berlaku pada kita. Kuasa kebangkitan Yesus itu juga bisa berdampak terhadap setiap kita. Untuk kita bisa mengalami perubahan yang radikal. Yang setuju katakan amin. Jadi mengapa kita perlu percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Karena Alkitab atau firman Allah adalah satu-satunya tanpa salah dan berotoritas. Menjadi panduan, pedoman bagi setiap kita dalam membangun doktrinal, theological, atau kehidupan spiritual. Nah, saya mulai dengan hal yang sederhana. Hal yang sederhana, ya tapi juga rumit ya. Sederhana dan rumit. Terkait dengan inspirasi Alkitab. Ya mungkin kita bertanya-tanya ya. Dari mana dan bagaimana Alkitab itu sampai kepada kita. Mengapa pada akhirnya kita hanya menerima 66 Alkitab. 66 kitab, PL dan PB. PL berapa? PL berapa? 39, PB 27, berjumlah 66. Katolik itu 72, 46 PL. Itu yang membuat bisa berbeda. Kenapa berbeda? Nanti di kesempatan lain kita akan bahas, ya kan? Karena yang 66 kitab aja belum tentu selesai kita bahas. Jadi jangan tambah-tambah masalah. Khususan hari ini cukup untuk hari ini. Jangan tambah-tambah masalah. Ya kan? Jadi kenapa 66 kitab, PL dan PB, ya 39 sekali lagi ya, PL 27 PB, dan awal-awal itu nggak langsung tercompile. Ya seperti hari ini 66 kitab, ya kita sudah enak, bahkan bukan hanya buku fisik ya, di handphone juga ada ke 66 kitab itu tersedia, dan ya kapan aja kita bisa baca. Jadi kita semakin mudah ya untuk mengakses kebenaran firman Tuhan, semakin besar kesempatan kita untuk dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Karena apa? Karena di mana aja sudah ada. Ya kan? Tapi jangan-jangan lebih banyak kita buka video game daripada Alkitab. Enggak lah ya, pasti Alkitab lah. Saya yakin sekali. Wajah-wajah Bapak Ibu, saya yakin sekali lebih banyak buka Alkitab daripada game. Kelihatan lah. Insya Allah.
Nah, kita masuk kepada pembahasan mengenai, untuk menjawab persoalan itu, pertanyaan itu, kita masuk kepada pembahasan mengenai inspirasi Alkitab. Inspirasi merupakan suatu keharusan dan untuk memelihara wahyu Allah. Allah telah menyatakan dirinya, namun apabila catatan dari penyataan itu tidak akurat, maka wahyu Allah patut dipertanyakan. Jadi inspirasi menjamin keakuratan. Ya, jadi firman Tuhan itu akurat bagi setiap kita karena diinspirasi oleh Allah. Inspirasi dapat didefinisikan sebagai pimpinan Roh Kudus pada para penulis Alkitab. Ada berapa penulis kitab? 40 penulis kitab dengan zaman yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Ada 3 bahasa, Yunani, Ibrani, Aramaik. 3 benua, ya, kurang lebih 1.500 tahun dituliskan, dan ketahanannya luar biasa sampai hari ini. Ada begitu banyak serangan, upaya untuk menghancurkan Alkitab, tapi sampai sekarang ini bertahan. Jadi luar biasa lah Alkitab itu. Nah, salah satu hal yang menarik ya untuk kita ketahui, dan ini membuat saya benar-benar terkagum. Kan kitab kita itu kan ada 66. Penulisnya bukan 1 orang, 40 dengan zaman yang berbeda-beda, tapi bisa sama loh pesan yang mereka sampaikan. Kan tentang Yesus yang akan datang kan, yang menyelamatkan umat manusia. PL bicara tentang nubuatan, PB bicara tentang apa? Penggenapan. Inti Alkitab kan berpusat pada satu tokoh, namanya siapa? Yesus Kristus. Dan bisa loh ke 66 kitab itu memberitakan posisi atau hal atau esensi yang sama, yaitu tentang Yesus. Nah, bagaimana kita bisa memahami atau mempercayai atau menangkap semuanya itu kalau bukan karena kita tahu ada satu pribadi yang mengilhami, yang menginspirasi setiap para penulis itu. Siapa namanya? Roh Kudus. Roh Kudus, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 dan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ayat-ayat itu nanti akan sering saya ulas atau saya bahas karena itu ayat-ayat utama dalam kita berbicara tentang bibliologi atau Alkitab sebagai firman Allah. Nah, sekali lagi, inspirasi dapat didefinisikan sebagai pimpinan Roh Kudus pada para penulis. Sehingga meskipun penulisan dilakukan sesuai dengan gaya dan kepribadian mereka, hasilnya adalah firman Allah yang tertulis, yang berotoritas, patut dipercayai dan bebas dari salah dalam autograf asli. Nah, begini Bapak Ibu, memang kita tidak pungkiri, kita nggak sangkali bahwa kita nggak lagi punya naskah asli atau yang disebut dengan autograf. Tapi kita tenang saja, nggak perlu kita takut. Karena apa? Karena kita punya salinan-salinan kuno yang sangat dekat dengan naskah asli. Ya, sangat dekat dengan naskah asli. Bahkan itu berasal dari abad yang kedua. Ya, dalam studi teologis yang ini yang lebih dalam ya, ada yang namanya kritik teks, ya, kritik teks. Tapi itu untuk orang yang menaruh minat lebih dalam lagi. Nah, ini nggak saya singgung karena apa? Karena memang ini ribet. Harus menguasai bahasa Yunani, Ibrani, sama Aram. Saya jam empot-empotan sak nafas. Karena kritik teks itu bicara tentang apa? Bagaimana merekonstruksi Alkitab, memastikan bahwa Alkitab itu benar-benar dekat, ya, dekat dengan naskah asli. Nah, upaya ini membuahkan hasil 99%. Ya, yang sudah direkonstruksi, dan ini ditegaskan oleh para pakar seperti pakar dunia Perjanjian Baru ya, si Daniel Wallace, pakar PB yang sangat ahli di bidang itu, pakar kritik teks. Nah, jadi dari hal itu kita dapat menyimpulkan bahwa sekalipun kita nggak punya naskah asli, kita punya salinan-salinan kuno yang banyak sekali untuk Perjanjian Baru. Itu ada 5.000 lebih naskah asli kita. Jadi sebenarnya begini, kenapa saya bilang kita nggak perlu takut? Karena tidak ada satupun buku kuno dari kitab suci manapun ya di dunia ini yang masih ada naskah aslinya, nggak ada. Sebut aja agama apa, nggak ada lagi.
Tetapi kita punya keunggulan dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena kita punya naskah-naskah atau salinan-salinan yang kuno, yang dekat sekali ya dengan naskah asli atau autograf. Ya misalnya P46 atau P66. Nah, ini yang saya bilang tadi ribet. Jadi enggak usah. Jadi hanya didengarkan, enggak usah dihafal. Enggak usah diingat supaya Bapak Ibu enggak stres. Ya, P46 dan P66. Nah, di kesempatan lain mungkin kita bisa bahas. Yang pasti itu di ruang kelas apologetika atau kelas akademis. Jadi, inspirasi Allah terhadap para penulis Alkitab ya menjamin pada akhirnya tulisan itu berotoritas, patut dipercayai dan bebas dari salah. Nah, ada beberapa unsur penting yang terkandung dalam definisi yang tepat mengenai inspirasi. Yang pertama, unsur ilahi. Allah Roh Kudus memimpin para penulis untuk menjamin keakuratan dari tulisan. Yang kedua, unsur manusia. Para penulis manusia menulis sesuai dengan cara dan kepribadian masing-masing. Yang ketiga, hasil dari penulisan ilahi dan manusia ini adalah catatan tentang kebenaran Allah yang tanpa salah. Yang keempat, inspirasi meliputi seleksi kata-kata oleh para penulis. Yang terakhir, yang kelima, inspirasi berhubungan dengan manuskrip asli. Jadi yang tanpa salah itu adalah naskah asli kita. Kalau bicara tentang salinan-salinan yang lainnya, manuskrip yang ada, kalau kita bicara transmisi teks misalnya, ya wajar ada perbedaan-perbedaan di sana sini. Apalagi kalau Bapak Ibu jago dalam bahasa asli bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini. Intinya adalah Alkitab itu ada dua unsur, unsur insani dan unsur ilahi. Unsur insani atau unsur ilahi yang kedua. Jadi manusia dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan Alkitab. Tapi jangan dipahami secara keliru, kayak Tuhan ngomong gitu loh, menyampaikan dengan detail, ini tuliskanlah ya, atau tiba-tiba dia dihinggapi tanpa sadar, tiba-tiba tangannya bergerak untuk nulis, dari Kejadian sampai Wahyu, tiba-tiba udah sampai kitab Wahyu, udah selesai. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Ini bukan diinspirasi namanya, ini jelangkung. Jelangkung. Iya kan? Terima kasih Bu Kepala. Itu jelangkung namanya. Ya kan? Jadi aktif kok para penulis itu. Ya kan, kalau kita lihat ya setiap kitab itu ada tingkat kesulitan. Apalagi kalau kita masuk kepada tulisan Rasul Paulus, sangat teologis sekali kan? Karena dia seorang ahli Taurat. Dia murid dari seorang rabi yang bernama Gamaliel. Jadi pintar banget. Jadi nggak heran kalau tulisannya itu selain banyak tapi juga dalam. Misalnya Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-16. Diakui Petrus kok, tulisan Paulus itu sukar dipahami. Karena sukar dipahami lah makanya ada orang yang mencoba untuk membelokkan kebenarannya. Artinya bahwa Petrus itu mengakui kecerdasan Rasul Paulus. Nah, tingkat kecerdasan mereka itu berbeda-beda. Dan tingkat tulisannya juga berbeda-beda kedalamannya. Makanya kita dapat menyimpulkan bahwa para penulis juga aktif. Jadi bukan orang yang pasif gitu loh, didiktekan, bukan. Ya kan, kayak robot gitu loh, tiba-tiba tangannya disentuh gitu loh, dia sadar tapi nggak bisa bergerakkan. Aduh, gimana? Nggak begitu. Nggak begitu Ferguson. Dengan aneh-aneh. Ya kan? Jadi setiap yang mereka sampaikan itu sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan mereka pada waktu itu, apa yang mereka hadapi. Terus bahasa mereka, ya, terus kemampuan mereka. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, Tuhan, Roh Kudus itu seperti memastikan bahwa apa yang mereka tuliskan itu tidak salah. Itulah yang membuat kita berkesimpulan ada dua unsur, unsur insani dan unsur ilahi. Dan itu juga yang membuat kita menyimpulkan bahwa Alkitab itu tanpa salah. Jadi inspirasi itu sama dengan inkarnasi Kristus. Inspirasi Alkitab dengan inkarnasi itu punya kesamaan. Yesus waktu berinkarnasi berapa naturnya? Hah? Yesus waktu berinkarnasi berapa naturnya?
Dua. Yang insani dan yang ilahi. Ya, waktu dia menjelma menjadi manusia, dia Allah dan sekaligus juga manusia, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya, banyak ayat-ayat Alkitab yang bisa kita tunjukkan sebagai dasar untuk menegaskan bahwa Yesus itu satu pribadi dengan dua natur yang disebut dengan hypostatic union. Misalnya Yohanes 1 ayat 14. Ayat 1 menegaskan keilahiannya, ayat 14 itu menegaskan kemanusiaannya. Lalu Filipi 2 ayat 6 sampai 8 waktu Yesus berkenosis, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi ada dua natur Yesus dari konteks itu. Dia Allah dan juga sekaligus manusia. Begitu juga dengan Alkitab. Nah, kata-kata kitab suci pada umumnya dituliskan oleh perantaraan manusia. Beberapa penulisnya bisa diketahui melalui teks itu sendiri. Misalnya Musa. Musa menulis kitab-kitab Taurat. Tapi ada juga yang menentang ya. Menolak bahwa Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu disebut dengan kitab Musa. Tapi ada yang mencoba untuk menyangkalinya. Tapi kalau saya langsung masuk kepada poin utama atau argumentasi utama, mengapa kita percaya bahwa Pentatok itu ditulis oleh Musa? Karena para penulis PB, secara khusus Tuhan Yesus, tidak pernah merujuk penulis lain selain Musa terkait dengan Pentatok. Ya, misalnya kitab Musa, ya kan, Taurat Musa, itu kan selalu ditegaskan dalam PB. Nggak ada nama lain yang pernah disebut ya untuk merujuk kepada kitab Taurat, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Selalu nama Musa yang disebut. Lalu Daud menulis sebagian besar dari kitab Mazmur, dan para nabi yang menulis menegaskan kalau mereka menulis perkataan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Rasul Yohanes menuliskan kesaksiannya sebagai saksi mata kehidupan dan pelayanan Yesus. Dan juga kitab Wahyu. Kami dalam berbagai perikop ya di kitab Kisah Para Rasul membantu kita mengerti bahwa Lukas sang dokter adalah penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan Paulus menulis surat-suratnya kepada berbagai jemaat, sering memberi semacam tanda tangan pribadi. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi para penulis itu aktif ya Bapak Ibu ya, bukan pasif. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh Tuhan dalam menginspirasi. Jadi enggak monoton. Misalnya Lukas dengan melakukan apa? Research. Dikatakan demikian, ayat 1, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Bapak Ibu, Markus dan Lukas itu bukan murid Tuhan Yesus langsung, tapi teman dari para rasul seperti Petrus dan Paulus, ya. Petrus dan Paulus. Ya, Markus dan Lukas itu bukan murid Tuhan Yesus langsung, tetapi mereka dekat dengan para rasul. Ayat yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi baik secara sejarah, baik secara doktrinal, secara teologikal, bahkan arkeologi, apa yang dituangkan, apa yang disaksikan dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang diteliti. Jadi bukan sembarangan. Ya seperti Lukas ini seorang yang pintar, dia dokter. Ya kan? Ya pada umumnya dokter pintar lah. Ya kan? Meskipun ada juga dokter yang salah suntik.
Salah suntik berkali-kali. Saya pernah merasakan soalnya. Susah kali katanya ditemukan katanya. Memang susah kali katanya. Dia sih bilang enak kali ngomong susah kali. Kita udah menjerit. Aduh. Jadi Lukas adalah seseorang yang menuliskan suratnya dengan melakukan research atau penelitian. Nah, dua faktor ini bersamaan untuk mengakui bahwa kitab suci adalah hasil karya dalam sejarah. Perkataan itu diberikan pada kita dalam konteks sejarah tertentu. Apakah itu terbentuknya sebuah bangsa setelah peristiwa keluaran, periode kerajaan bersatu, penurunan beberapa abad setelahnya dalam sejarah Israel, di mana para nabi berbicara kehidupan dan pelayanan Yesus, atau tahun-tahun awal dari misi pengabaran Injil para rasul. Contohnya surat-surat Paulus ditulis pada awalnya bagi jemaat atau individu yang bersangkutan. Meski sejak awal ada pengertian bahwa hal yang Paulus ingin katakan kepada jemaat itu bisa diterapkan secara lebih luas. Kolose 3 ayat 16. Nah, proses yang terjadi sehingga teks-teks terbentuk sangatlah beragam. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit terkait dengan proses terjadinya kitab itu seperti apa. Beberapa proses yang sangat mendekati pendiktean, ya seperti di Gunung Sinai itu memang didikte kan oleh Allah kepada siapa? Musa. Ya. Dan dalam surat-surat kepada 7 gereja di kitab Wahyu ada sih yang bersifat pendiktean, tapi enggak semuanya, beragam metodenya. Tapi metode ini merupakan pengecualian, bukan umum, jangan disamaratakan, dipukul rata. Seperti kata Petrus, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Dikatakan demikian, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Penafsir terbaik dari kitab suci adalah kitab suci itu sendiri. Ya, dalam hal menafsir Alkitab itu nggak bisa sembarangan. Ya, meskipun sebenarnya penting juga untuk kita belajar menafsir Alkitab yang baik. Ya, paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita kuasai. Yang pertama analisa konteks, yang kedua analisa teologis. Hal yang paling sederhana misalnya, jangan melepaskan teks dari konteks. Ya, ketika kita mau mengartikan sebuah teks, lihat konteksnya dulu. Konteksnya itu sedang ngomong apa. Nah, jadi artikanlah teks itu berdasarkan konteks umumnya. Ya, itu cara menafsir Alkitab yang sederhana. Jadi nggak boleh sembarangan main kutip ayat gitu loh. Lalu kita sudah punya premis dulu, asumsi dasar. Lalu kita mencoba untuk membenarkan premis kita tanpa melihat konteks dari teks itu. Nah, itu nggak boleh. Itu liar. Itu kita namanya memperkosa Alkitab. Ya, itu berbahaya sekali. Ya, next. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh siapa? Dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nggak sembarangan. Kalau ada orang yang macam-macam mencoba untuk dengan sembarangan mengatasnamakan Allah, menyampaikan sesuatu, oh Allah marah loh. Misalnya di zaman siapa? Di zaman Yeremia. Kan Yeremia Tuhan pakai untuk menghardik nabi-nabi palsu. Mereka akan mengalami pembuangan kurang lebih 70 tahun. Mereka akan mengalami pembuangan. Lalu ada nabi-nabi palsu yang mencoba untuk memberikan penghiburan palsu juga. Allah, ini nanti kita akan menderita sebentar doang, nggak lama. Ya kan, kayak Yeremia 29 ayat 11 itu kan. Itu kan ayat itu harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Ya. Memang pada akhirnya Tuhan pasti akan memperhatikan mereka kok. Ya, karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Ada sesuatu yang baik kok pada akhirnya yang Tuhan akan berikan bagi bangsa itu. Termasuk kepada setiap kita lewat masalah yang sedang kita alami. Ya, kapan kita nggak tahu. Ya kan, masalah waktu itu Tuhan yang atur. Masalah kita adalah jalani, syukuri, dan percayalah, ya ada waktunya Tuhan akan menolong atau mengangkat setiap kita dengan kita melihat bangsa Israel. Nah,
Jadi jelas sekali bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tadi ayat terakhir apa ya? 2 Petrus 1 ya, ayat 1 ayat 20 dan 21. Jadi atas dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nggak bisa sembarangan. Kalau ada orang yang sembarangan, Allah akan menghardik. Ya, itu juga membuat kita menyimpulkan bahwa benar-benar Allah melakukan satu bagian yang luar biasa. Allah melakukan satu bagian yang luar biasa untuk memastikan bahwa Alkitab kita itu akurat dan tanpa salah. Dan bagaimana dengan tuduhan dipalsukan? Ini kan agama tetangga kita ini kan sering sekali kan ngomong Alkitab kalian sudah dipalsukan, Injil sudah dipalsukan. Tapi nanti kalau kita tanya begini, siapa yang memalsukan? Kapan dipalsukan? Ya kan? Alasan dipalsukan apa? Tujuannya dipalsukan apa? Terus mana yang asli? Nggak bisa jawab. Pokoknya, kalau sudah pakai pokoknya nggak usah kita berdebat. Udah selesai. Nggak usah lagi panjang-panjang kita ngomong sama orang seperti itu. Ya kan? Pokoknya, kalau udah tanpa bukti ngomong sesuatu, ya kan? Yang kedua, nih patut untuk kita pertimbangkan karena argumentasi ini bagus sekali. Tahu kenapa bagus? Bercanda. Ini argumentasi yang diberikan oleh seorang apologet terkenal di dunia. Jadi kalau mereka menganggapnya, mereka harus berani dong menggunakan standar yang sama. Kan mengakui bahwa Alkitab itu firman Allah tapi sudah dipalsukan. Loh, berarti kan dia sedang apa? Dia sedang menganggap Allah itu nggak maha kuasa. Kalau memang dia mengakui Allah itu maha kuasa, masa Allah biarkan firman-Nya itu dipalsukan? Masa Allah nggak mampu menjaga melestarikan firman-Nya? Dan kalau hal itu bisa terjadi sama kita, kitab kita, masa nggak bisa terjadi sama kamu? Bisa nangkap nggak? Nangkap ya? Gitu loh. Jadi terlalu sepele mereka tuh kayak menyodorkan satu pertanyaan, tapi nggak mau dengan legowo menggunakan pertanyaan yang sama untuk mereka. Jadi double standard. Nah yang begitu-begitu ya. Jadi memang kita malas lah. Apalagi kalau yang sama yang satu itu. Wede. Kalau mereka bisa dengan sesuka-sukanya ngomongin kita, jelekin kita, kritik kita. Giliran kita ngomong belum tentu seperti yang dia maksudkan. Udah masuk penjara kita. Tahu-tahu udah di penjara kita. Penistaan. Ini kan kemarin yang pendeta yang agak besar badannya itu ngomong masalah perpuluhan, selesai. Aduh, makanya saya juga harus hati-hati. Soalnya mulai naik daun. Daun saya naiki. Aduh Tuhan. Soalnya juga saya tayang di TV juga kan, di live channel. Bukan bermaksud untuk apa-apa ya. Ya bukan bermaksud untuk apa-apa, ratingnya salah satu paling tinggi. Setiap Kamis dan Jumat itu jam 7 malam ya. Program Rema. Ya, dan ini kontraknya dibuat lagi yang baru, ya puji Tuhan lah. Ternyata program kita cukup memberkati banyak orang. Ya kan? Yang paling penting kan ini produk CNC, itu harus diingat. Aduh Tuhan, sampai di mana tadi? Jadi apa tadi terakhir ya saya ngomongnya? Jadi kalau dibilang Alkitab kita sudah dipalsukan, itu kan satu tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Saya punya jawaban, ya. Kalau mereka jawab, saya punya jawaban lagi. Ya, terkaitnya tadi yang pertama, mana yang asli? Yang kedua, kapan dipalsukan? Tujuan dipalsukan apa? Terus di mana dipalsukan? Nah, dari 4 pertanyaan ini, kalau mereka bisa jawab, mereka hebat sekali. Hebat sekali. Dan kalaupun mereka jawab, gampang untuk saya mematikan argumentasi mereka. Ya makin mereka ngomong, makin hancur mereka. Memang lebih bagus nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Ya kan? Jadi Bapak Ibu pokoknya percayalah bahwa keyakinan kita itu bukan sesuatu yang tidak berdasar.
Bukan sesuatu yang ujuk-ujuk timbul di ruang hampa yang tanpa ada landasannya. Enggak, kita punya keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara teologi, secara filosofis maupun secara historis. Yang setuju katakan amin. Iya kan, mantap. Kalau begini kan kita makin mantap kan. Jadi kalau ada yang menyerang kita gampang. Apa pertanyaannya? Silakan. Dari ujung ke ujung diuraikan. Bisa CNC gitu loh. CNC mantap kali. Iya kan, habis ini kita makan-makan di rumah masing-masing. Ini seminar atau OVJ sih? Aduh. Jadi inspirasi kitab suci lah yang menandakan teks-teks ini sebagai teks-teks yang berbeda dari teks-teks lain yang kita ketahui, apakah dari persidangan atau konsili gereja atau dari penulis teologi lainnya. Jadi kesaksian Alkitab, apa yang tertulis dalam Alkitab tidak bisa digantikan dengan apapun, termasuk dari konsili-konsili gereja. Kita bukan tidak mensyukuri konsili-konsili gereja. Tapi ingat, Alkitab tidak bisa salah, kalau konsili gereja itu bisa salah. Ya, Alkitab itu berotoritas, berwibawa, dan sempurna adanya, kalau konsili tidak. Tetapi konsili, apa yang dipercakapkan oleh bapak-bapak gereja, ya, secara khusus 7 konsili ekumenis utama, kayak Kalsedon, Nisea, Efesus, ya, dan sebagainya macamnya, itu memiliki satu rumusan yang menolong gereja di sepanjang zaman. Misalnya ketika menghadapi ajaran sesat Arianisme yang menganggap bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa, Yesus itu diciptakan. Nah, itu dibahas dalam konsili apa? Nisea. Konsili Nisea tahun 325 atau abad yang keempat. Kurang lebih ada 318 orang yang mempercakapkan hal itu. Dan Yesus itu bukan diangkat jadi Tuhan di konsili itu. Justru sebaliknya, pada waktu itu konsili diadakan karena ada satu orang yang menyimpang ajarannya, namanya Arius, yang keluar gitu loh dari zonanya. Kekristenan sudah meyakini Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu Allah, dan sudah disembah sebagai Tuhan, dan dianggap setara dengan Bapa. Lalu tiba-tiba muncul satu orang ini. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Irene Handono. Ya. Seorang suster katanya, dia mantan biarawan katanya, biarawati, ya, lalu tiba-tiba murtad, tinggalkan agamanya dan tinggalkan agama Katolik, lalu ya kembali ke seberang, ke agama tetangga kita yang suka nyerang kita. Lalu di mana-mana diseranglah kita bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan pertama kali di konsili Nisea. Boleh Pak bodoh tapi jangan sempurna Pak. Sempurna kali Pak bodohnya Pak. Aduh, gitu loh. Jadi konsili Nisea itu bukan itu tujuannya, bukan untuk mengangkat Yesus yang tidak Tuhan jadi Tuhan. Memang dia sudah Tuhan, tapi ya terganggu dengan ada orang yang tiba-tiba ngomong Yesus bukan Tuhan. Loh, teks-teksnya kan banyak di Alkitab. Dan misalnya nih ya, misalnya Filipi 2 itu sebenarnya kidung. Ya kan, itu kidung, itu nyanyian. Jadi waktu itu sebagaimana lazimnya orang nyanyi untuk Allah, orang sudah mengangkat pujian menyembah Yesus dengan menggunakan lagu. Itu Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kayak Kolose 1 itu juga sama, itu kidung. Ya, yang meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Jadi jemaat mula-mula dan para rasul sudah menyembah Yesus dan menganggap atau memandang Yesus itu adalah Allah sebelum ada konsili abad keempat. Makanya saya bilang tadi, kurang jauh belajarnya. Ke CNC kayak gitu loh. Nanti gak apa-apa kita yang ongkosin. Ya kan, kalau debat jangan, karena beda kasta. Aduh Tuhan. Ya kan, aneh-aneh aja. Jadi ya penting juga kita menggali sejarah ya, meskipun nggak sedikit orang nggak suka sejarah gitu loh. Ya kan, kalau kita lagi belajar sejarah kayaknya nguap aja kerja kita. Tahu sejarahnya Imam Bonjol, Bu? Imam Bonjol itu mungkin tetangga ibu. Saya punya tetangga juga. Jadi masing-masing urus tetangga sendiri. Anak seperti ini nggak ditampol ada mujizat.
Tuhan. Iya kan? Jadi sejarah itu, mempelajari sejarah, menggali sejarah, itu membuka mata kita. Untuk memahami bahwa kekristenan itu sesuatu yang sangat-sangat kokoh, sesuatu yang sangat kuat. Nah, saya masuk secara cepat terkait dengan pengilhaman tulisan. Alkitab kita adalah sesuatu yang diilhamkan. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ini ayat utama kalau kita bicara tentang Alkitab sebagai firman Allah. Oke, mari kita baca sama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, biar aja tetap tampil ayatnya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi semua tulisan yang ada di dalam Alkitab, baik PL maupun PB, itu adalah sesuatu yang diilhamkan oleh Allah atau sesuatu yang berasal dari Allah. Meskipun para teolog biasanya mengkategorikan ayat ini lebih kepada perjanjian lama. Tapi ayat ini salah satu ayat acuan kita untuk menunjukkan bahwa benar Alkitab kita itu bukan tulisan biasa, tapi sesuatu yang diilhamkan oleh Allah bagi setiap kita. Nah, hasil akhirnya adalah bahwa kita memiliki firman Allah yang ditulis oleh hamba Allah, yang diilhami bukan hanya dalam konsepnya, melainkan dalam setiap kata yang digunakan untuk mengungkapkan konsep tersebut. Para penulis bukan sekedar sekretaris, melainkan media aktif yang mengungkapkan pengalaman, pemikiran, dan perasaan mereka sendiri dengan apa yang mereka tulis. Alkitab bukan sekedar catatan tentang penyataan atau pewahyuan, melainkan penyataan atau pewahyuan itu sendiri. Alkitab adalah pesan Allah dalam bentuk tulisan. Nah, saya masuk secara cepat terkait dengan kanonisasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Kata kanon, bahasa sederhananya adalah tongkat pengukur. Jadi ada hal-hal yang dijadikan patokan dalam mengukur mana yang firman Tuhan, mana yang tidak oleh bapak-bapak gereja secara khusus pada waktu itu. Ada tolak ukurnya, jadi nggak sembarangan. Ya, sekali lagi nggak sembarangan. Misalnya perjanjian baru, ya, untuk pertama kalinya diakui 27 kitab itu di abad keempat. Misalnya itu sudah didengungkan oleh seorang bapak gereja yang bernama Athanasius. Sebelumnya ada Eusebius mengakui 20 kitab, ya 20 kitab perjanjian baru. Lalu Athanasius 27 abad keempat. Sebenarnya seorang Marcion, seorang sesat, ya, dia yang pertama kali waktu itu membuat satu daftar kanonisasi perjanjian baru, tapi dia anti dengan hal-hal yang berbau Yahudi gitu loh. Perjanjian lama ditolak oleh dia, ya. Perjanjian baru pokoknya yang berbau Yahudi itu dibuang sama Marcion. Nah, akhirnya keterimalah 27 kitab, ya, terkait dengan perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian lama seperti apa? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait dengan ada 5 pertanyaan yang telah diajukan gereja untuk menerima atau menolak apakah suatu kitab itu bersifat kanonik atau tidak. Yang pertama adalah sebagai yang paling mendasar dari 5 poin, ya. Yang pertama, apakah kitab itu ditulis oleh nabi atau rasul Allah? Sekali lagi ya, apakah Alkitab itu ditulis oleh nabi atau rasul Allah? Ini acuannya. Ulangan 18 ayat 18 memberitahu kita bahwa hanya nabi Allah yang menyatakan firman Allah. Itulah cara yang digunakan Allah untuk menyatakan dirinya. Ibrani 1 ayat 1. Coba kita buka. Ibrani 1 ayat 1. Ya, dari ayat ini kita melihat, menegaskan bahwa memang benar di setiap zaman Allah itu berkarya. Sampai pada puncaknya Yesus Kristus diberikan bagi setiap kita. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan apa? Nabi-nabi. Jadi dalam konteks PL Allah pakai nabi-nabi. Mereka adalah hamba-hamba Allah untuk menyuarakan firman-Nya atau menyampaikan pesannya. Ayat selanjutnya.
Ayat 2. Maka pada zaman apa? Akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi puncak dari pewahyuan Allah itu adalah Yesus Kristus. Yesus bukan hanya wahyu terbaik, tapi juga adalah wahyu terakhir. Ya, wahyu terakhir. Yang kedua, apakah penulis diteguhkan oleh tindakan Allah? Ibrani 2 ayat 3 dan 4. Mengharapkan peneguhan ajaib dari orang yang berbicara bagi Allah. Musa mengubah tongkatnya menjadi ular. Yesus mengalami kebangkitan. Dan rasul-rasul meneruskan mujizat Yesus. Semua menegaskan bahwa pesan mereka berasal dari Allah. Banyak dari nabi itu nubuatnya digenapi tidak lama setelah nubuat dinyatakan untuk meneguhkan otoritas mereka. Ada satu poin yang menarik lah untuk kita tidak lagi meragukan bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah. Saya ambil contoh terkait dengan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya atau kehidupannya. Bapak Ibu, ada begitu banyak sekali nubuatan dalam perjanjian lama tentang Yesus. Banyak sekali. Dan detail-detailnya itu tergenapi pada diri Yesus. Sebenarnya ini menjadi alasan yang cukup bagi setiap kita untuk percaya bahwa Alkitab itu firman Allah dan tanpa salah. Ini jadi acuan. Misalnya dinubuatkan bahwa kakinya nggak jadi dipatahkan, yang lalu dicucuk lambungnya. Tergenapi nggak? Tergenapi nggak? Tergenapi. Di mahkotai duri, tergenapi nggak? Bahwa jubahnya diundi, tergenapi nggak? Tergenapi. Semuanya saat detail-detailnya digenapi. Ya, jadi nggak ada lagi keraguan seharusnya bagi setiap kita untuk percaya benar bahwa kita itu telah memilih satu keyakinan yang benar. Kita telah memiliki satu kitab suci yang benar. Satu-satunya kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Tidak ada kebenaran yang diwahyukan oleh Allah selain kitab suci yang kita miliki. Dengan kita memandang pada Yesus Kristus. Yesus dinubuatkan kematiannya, ya bahwa dia akan menderita. Misalnya the suffering servant, Yesaya pasal 53, hamba yang menderita atau Mesias yang menderita. Di Mazmur pasal 22 ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu kutipan yang merujuk kepada Mazmur pasal yang ke-22. Jadi begitu luar biasa ya penggenapan dari setiap nubuatan yang ada. Lagi-lagi ya, detail-detailnya. Ya, tidak ada yang meleset. Ya, makanya saya bingung, bisa-bisanya ada orang teolog lagi mengatakan bahwa Alkitab itu banyak salah atau berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Aduh, nanti memang kalau ada kesempatan saya akan singgung. Kontradiksi itu yang mana? Nah, misalnya Injil Sinoptik atau Injil lah, keempat Injil. Ya kan, keempat Injil itu dianggap berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Kenapa di sini ada tapi di sini enggak ada? Kenapa yang ini ngomong begini tapi ini juga ngomong begini? Ferguson, penulis kitab-kitab Injil itu beda-beda. Berbeda-beda yang mereka tuliskan bukan berarti bertentangan, tapi saling menguatkan. Betul enggak? Contoh, ini Udin. Udin tabrakan. Enggak, di sini enggak ada nama Udin kan? Udin. Ternyata Udin ini adalah seorang yang baru wisuda. Ternyata dia anak orang kaya. Terus dia akan mau menikah. Lalu adalah reporter ya yang mencatat semuanya itu. Lalu ada 3 reporter menyampaikan. Reporter yang pertama, Udin itu adalah seorang yang baru wisuda. Reporter yang kedua, Udin itu adalah seorang anak dari orang kaya. Reporter ketiga, Udin itu adalah seorang anak yang akan mau menikah. Ya, tadi yang pertama apa? Baru wisuda, yang kedua anak orang kaya. Terus yang ketiga mau menikah. Pertanyaannya, apakah kesaksian dari reporter ini bertentangan satu dengan yang lainnya? Berbeda enggak? Berbeda-beda kan? Tapi bukan bertentangan kan? Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Misalnya, Matius itu menggambarkan Yesus sebagai siapa? Matius menggambarkan Yesus sebagai raja. Makanya dicatat silsilah Tuhan Yesus.
Dan kalau memang dia adalah raja, dia harus berasal dari keturunan raja. Makanya dikatakan bahwa dia adalah anak Daud. Nah, Markus menekankan atau menggambarkan Yesus sebagai siapa? Hamba. Makanya di Markus nggak ada silsilah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena poinnya Yesus sebagai hamba. Yang namanya hamba itu nggak dihargai, nggak perlu dicari tahu latar belakangnya. Namanya juga hamba. Ya kan? Yang ketiga, Lukas menggambarkan Yesus sebagai siapa? Juru selamat atau manusia. Kalau benar dia juru selamat, harus jelas keturunannya. Makanya ditekankan dia sebagai dari Adam, anak Adam. Nah, Yohanes, kenapa nggak ada silsilah Tuhan Yesus? Karena Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Allah itu nggak punya silsilah, Ferguson. Bambang? Nggak ada apa silsilahnya apa? Oke, bisa nangkap Bapak Ibu? Jadi bukan bertentangan. Berbeda iya. Berbeda itu bukan bertentangan. Mereka berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tapi saling melengkapi setiap data yang mereka sampaikan. Yang ketiga, apakah kitab itu mengatakan kebenaran tentang Allah? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, anatema. Galatia 1 ayat yang ke-8. Ayat 8 dan 9, 2 kali Paulus berkata anatema. Ketika ada orang ya atau siapapun itu yang akan menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Apa kata Paulus? Anatema, terkutuklah dia. Ini membuat kita terhibur dan makin kuat keyakinan kita bahwa nggak sembarangan apa yang mereka saksikan atau dituliskan oleh para rasul. Benar adanya. Kalau nggak benar, apa kata Alkitab? Anatema, terkutuklah dia. Yang menambah, yang mengurangi, Alkitab itu akan dikutuk. Itu Alkitab yang ngomong. Kecocokan dengan semua pernyataan sebelumnya sangatlah penting. Keputusan ini juga menghapuskan nubuat palsu yang dibuat dengan nama Allah. Ulangan 18 ayat 22. Yang keempat, apakah kitab itu memiliki kuasa Allah? Tulisan apapun yang tidak menunjukkan kuasa Allah yang mengubah dalam kehidupan para pembacanya bukan berasal dari Allah. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dari pedang dua manapun. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ayat yang kelima. Poin yang kelima. Apakah kitab itu diterima oleh umat Allah secara umum, secara universal pada waktu itu? Nah, ini juga jadi salah satu standar dalam mengkanonisasi Alkitab. Paulus bersyukur kepada jemaat di Tesalonika yang menerima pesan rasul-rasul sebagai firman Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Norma yang digunakan adalah umat Allah. Diterima secara luas oleh umat Allah, dipergunakan secara luas pada waktu itu. Maksudnya, mayoritas umat Allah dan bukan sekedar sekelompok kecil saja yang pada mulanya menerima firman Allah yang demikian adanya. Nah, saya masuk kepada poin ya yang menambah keyakinan kita bahwa perjanjian lama itu adalah firman Allah. Misalnya Yesus sendiri, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang perjanjian lama? Otoritasnya, Matius 22 ayat 43. Reliabilitas, keandalannya, sesuatu yang dapat diandalkan, Matius 26 ayat 54. Lalu kata penentu, Matius 4 ayat 4, 7 dan 10. Kemampuannya, Lukas 16 ayat 31. Lalu keadaan yang tidak bisa dihancurkan, ya, Matius 5 ayat 17 sampai 18. Ya kan, satu iota pun tidak akan dibatalkan. Jadi benar-benar Yesus meneguhkan kesaksian perjanjian lama. Lalu kesatuannya, Lukas 24 ayat 27 dan 44, kejelasannya, Lukas 24 ayat 27, historitas atau sejarah, Matius 12 ayat 40, fakta secara ilmiah, Matius 19 ayat 25, lalu keadaan yang tidak bisa berbuat kesalahan atau kekeliruan, itu Matius 22 ayat 29, Yohanes 3 ayat 12, pasal 17 dan ayat 17. Lalu keadaan yang tidak dapat dibatalkan, Yohanes 10 ayat 35. Jadi Yesus Kristus meneguhkan otoritas perjanjian lama. Yesus berbicara tentang seluruh PL, Matius 22 ayat 29. Pembagian sentralnya, ya, Lukas 16 ayat 16.
Saya lompat, dalam pernyataan semacam itu, ia meneguhkan kepenulisan beberapa kitab yang paling sering dibantah. Seperti tulisan Musa, ya dia mengutip Musa sebagai penulis kitab Taurat atau Pentautokh. Ya, Yesaya, Markus 7 ayat 6 dia kutip ya, Daniel, Mazmur. Ia juga merujuk kepada mujizat yang sering ditolak pada pengkritik sebagai peristiwa sejarah. Ia mengutip penciptaan, ya Lukas 11 ayat 51. Adam dan Hawa, Matius 19 ayat 45, Nuh dan air bah, Sodom dan Gomora, Yunus dan ikan besar. Ia berkata lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Fakta bahwa ia memandang Alkitab sebagai otoritas terlihat dengan jelas dalam pencobaan yang ia alami. Ketika ia membela dirinya dari serangan iblis 3 kali dengan frase ada tertulis, Matius 4 ayat yang ke-4. Jadi Yesus banyak sekali meneguhkan perjanjian lama dengan dia kutip ayat-ayat perjanjian lama dan tokoh-tokoh atau penulis dari perjanjian lama. Nah itu terkait dengan PL, perjanjian lama. PB bagaimana? Tadi saya sudah singgung ya, bahwa kita itu memang nggak punya autograf atau naskah asli, tapi kita nggak perlu berkecil hati, nggak perlu takut, karena kita punya salinan-salinan kuno yang sangat dekat dengan naskah asli. Bukan hanya punya, tapi banyak sekali salinan-salinannya. Ya, manuskripnya banyak sekali. Ya, untuk bahasa Yunani saja itu ada 5.000 salinan. Jadi itu sesuatu yang banyak sekali. Nah, saya mau singgung terkait dengan apokrifa. Ya, apokrifa itu kitab-kitab yang tidak kita akui otoritasnya, tidak kita akui sebagai firman Tuhan. Kenapa? Karena kita lihat ya bahwa kita ini lebih merujuk kepada kanon Ibrani. Kanon Ibrani. Kalau Katolik itu merujuk kepada Septuaginta. Sehingga berbeda jumlah kitabnya. Tadi berapa jumlah kitab Katolik? 72, 46 PL. Kalau kita PL berapa? 39 PL. Jadi beda jumlahnya. Nah, ini terkait dengan apokrifa. Nah, menariknya Jerome itu ketika membuat kitab, menerjemahkan ke dalam bahasa Latin atau Vulgata, itu enggak memasukkan apa yang ada di Septuaginta. Ya, kitab-kitab apokrifa itu enggak dimasukkan. Ya, kurang lebih ada 15 atau 14 kitab ya yang dianggap apokrifa. Ya, kalau nggak salah Katolik itu mengambil 7 kitab, ya kitab itu, sehingga berbeda jumlahnya dengan kita. Nah, saya masuk kepada Injil Gnostik. Injil Gnostik ini Injil apa? Bapak Ibu pernah dengar nggak istilah Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Barnabas? Pernah nggak kita diserang ya kekristenan kita atau Alkitab kita yang asli itu Injil Gnostik? Yang asli itu Injil Barnabas, Injil Filipus. Nah, nanti Bapak Ibu akan terbelalak. Ya, dengan melihat kenyataannya. Dan kita punya alasan yang kuat kenapa Injil-Injil Gnostik itu enggak diterima oleh kita orang Kristen. Yang pertama, karena apa? Karena Injil-Injil itu berasal dari abad kedua dan ketiga. Sementara PB salah satu ciri-ciri ya kanonisasi PB yang pertama berasal dari abad pertama. Injil Gnostik berasal dari abad berapa? 2 dan 3, memenuhi standar enggak? Enggak memenuhi standar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini dia, saya jelaskan sedikit terkait dengan isinya. Dalam Injil Filipus, tahu enggak apa yang disaksikan di sana? Yesus mencium Maria. Ada enggak di Alkitab kita Yesus mencium Maria? Enggak ada kan? Yang kedua, ini lebih aneh lagi. Dalam Injil Thomas, tertulis bahwa semua wanita harus menjadi laki-laki jika mereka ingin diselamatkan. Semua wanita, ya kan, kalau mau diselamatkan harus menjadi laki-laki. Nah, jadi yang laki-laki jadi wanita harus bertobat. Itu salah satu implikasinya. Laki-laki jadi wanita harus bertobat kalau mau selamat. Dalam Injil ini, seseorang membaca bahwa karena Yesus marah dengan seseorang laki-laki muda, ia mengutuknya. Karena kutukan tersebut, anak laki-laki itu meninggal dan orang tuanya menjadi buta.
Nggak ada ini. Ya, di Perjanjian Baru, di kitab-kitab Injil itu nggak ada. Yang ketiga, dalam Injil dalam Injil Petrus, seorang membaca bahwa salib Yesus hidup dan mulai menginjili. Jadi salib Yesus itu waktu itu hidup dan mulai menginjili. Jadi salib menginjili, coba dari mana lah ini? Cocok nggak kira-kira dengan Alkitab Perjanjian Baru kita? Nggak ada yang cocok, makanya kita tolak. Ya, kayak Injil Barnabas dari abad pertengahan, jauh kali. Sementara syarat dari kanonisasi PB berasal dari abad pertama. Yang kedua, yang nulisnya harus rasul atau sahabat rasul. Yang ketiga, suratnya diterima secara umum pada waktu itu. Nah, jadi itu terkait dengan kanonisasi PL, kanonisasi PB. Mengapa kita percaya ada 66 kitab. Nah, ini saya masuk kepada hal yang paling sulit. Karena ini paling sulit, saya buat paling belakang karena waktunya mau habis. Supaya nggak banyak tanya jawab. Nah, apa yang membuat kita percaya bahwa Alkitab itu tanpa salah? Yang pertama, Alkitab itu adalah firman Allah, sesuai dengan kesaksian tadi ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Yang kedua, Alkitab adalah firman Allah dan Allah hanya bisa mengatakan kebenaran. Allah hanya bisa mengatakan kebenaran. Ada nggak dalam diri Allah kepalsuan? Makanya kita percaya bahwa Alkitab nggak bisa dipalsukan. Kenapa kita percaya Alkitab itu nggak bisa salah? Karena Allah nggak bisa salah. Tapi nggak sama dengan istri. Ini kan, jadi saya sebelum menikah pun udah persiapan diri memang. Yang pertama, wanita itu nggak bisa salah. Yang kedua, kalau salah kembali yang pertama. Ya, biar kuat jantung saya. Tanya aja para suami. Jika Alkitab adalah firman Allah dan Allah hanya bisa mengatakan kebenaran, tidak ada jalan untuk menghindari kesimpulan bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan. Pengilhaman menjamin ineransi, ya, ketidakbersalahan. Manusia yang menulis, tetapi Tuhan yang menjaga atau menginspirasi manusia sehingga apa yang ia tuliskan itu tidak salah atau tanpa salah. Yang ketiga, alasan utama mengapa kita percaya bahwa Allah tidak bisa salah adalah dengan merujuk kepada peristiwa kebangkitan atau karya Yesus. Alasan utama mengapa kita percaya bahwa Allah tidak bisa salah dan Alkitab itu tanpa salah dengan merujuk kepada peristiwa penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi saya sudah singgung sedikit. Menurut para pakar, Bapak Ibu, terkait dengan kritik teks tadi ya, 99% itu berhasil dilakukan rekonstruksi. Hanya 1% kok yang belum dilakukan. Jadi kita punya alasan yang sangat kuat untuk percaya Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dan tanpa salah. Yang 1% itu pun tidak akan mengubah atau menggeser keyakinan kita. Masih hanya ada 1% doang kok. Ya, 1% doang, itu kecil sekali. Tidak akan mengubah doktrin-doktrin utama. Coba kita buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Misalnya ya, ayat ini kan diperdebatkan ini. Masih diperdebatkan, ini asli atau enggaknya. Sebab ada apa? 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Bapak Ibu kalau ada dalam tanda kurung, ini artinya masih diperdebatkan keasliannya. Kalau dalam kurung. Ada nggak dalam kurung situ? Tanda kurung. Ada nggak? Yang di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ini masih diragukan keasliannya. Masih diperdebatkan. Tapi kalaupun ini tidak asli, nggak gugur kok keyakinan kita akan Allah Tritunggal. Ada begitu banyak teks-teks dalam Alkitab yang kita pakai sebagai rujukan untuk membenarkan, membuktikan bahwa Allah itu Tritunggal. Ya kan? Jadi yang 1% itu nggak akan mengubah apa-apa, nggak akan mengubah keyakinan kita. Nah, terkait tadi ya, ini yang pertama. Dengan semua argumentasi yang ada tadi, saya bahas tentang ineransi, lalu pengilhaman, lalu kanonisasi PL dan PB, lalu ineransi. Itu kan pertanyaan pertamanya, keduanya itu, mengapa kita perlu percaya Alkitab adalah firman Allah? Yang pertama tadi, mengapa perlu belajar Alkitab? Nah, mengapa kita perlu percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan tanpa salah? Itu ada 3 tadi, ya. Yang pertama sudah saya singgung, yang kedua secara cepat saja. Yang kedua, karena Alkitab selalu benar dan relevan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang selalu
relevan. Yohanes 17 ayat 17, boleh dibuka ayatnya? Yohanes 17 ayat 17. Alkitab itu selalu benar dan relevan. Kuduskanlah mereka dalam apa? Kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Lalu Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Jadi firman Tuhan itu selalu relevan di setiap zaman. Konten itu nggak bisa berubah, konteksnya berubah. Jadi kontennya itu berlaku untuk setiap zaman, untuk setiap konteks dari dulu sampai sekarang. Apa yang dialami oleh orang-orang zaman dulu kita alami juga kok, nggak ada yang berbeda kok. Hah? Jadi pengalaman yang mereka alami itu menjadi sesuatu yang meneguhkan. Ya, kita belajar dari pengalaman mereka. Yang ketiga, kita tahu bahwa Alkitab berasal dari Allah karena satu alasan yang sangat sederhana. Yesus memberitahu kita demikian. Pada otoritasnya sebagai Allah atas alam semesta ini, kita merasa yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ia meneguhkan otoritas PL dalam ajarannya dan ia menjanjikan perjanjian baru yang penuh kuasa melalui murid-muridnya. Kan Yohanes 14 dan pasal 16 itu bicara tentang janji akan hadirnya seorang penghibur, roh penolong. Siapa namanya? Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-16 itu bicara tentang apa? Karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, bahwa dia akan menuntun para murid itu kepada seluruh kebenaran. Jadi jelas sekali bahwa Alkitab diteguhkan oleh firman oleh Kristus, diteguhkan, diungkapkan, ditegaskan oleh Kristus. Itu yang membuat kita yakin bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan tanpa salah. Yang terakhir, mengapa kita perlu percaya dan harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Karena Alkitab adalah panduan atau penuntun keselamatan dari setiap kita, penuntun. Jadi dari mana kita tahu, seperti yang saya tegaskan di awal tadi, bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat dari Alkitab, bahwa Allah itu Tritunggal dari Alkitab. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Nah, terakhir dari yang terakhir. Terakhir nih saya sembunyikan handphone saya. Ini benar-benar terakhir. Bagaimana kita menghidupi Alkitab? Yang pertama, ya, Alkitab diberikan agar kita boleh mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan sudah menunjukkan, sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar, sempurna dan luar biasa. Ya, Dia berkorban bagi setiap kita. Masakan kita masih kurang sungguh-sungguh dalam menjalani pertobatan kita? Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Gak ada yang tersisa dari surga. Semuanya sudah diberikan bagi setiap kita. Luar biasa cintanya Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, Alkitab diberikan untuk kita memiliki pemahaman yang proporsional terhadap doktrin-doktrin dasar atau utama. Kayak Allah Tritunggal, Kristologi, Yesus itu Allah, pneumatologi, ya, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, soteriologi terkait dengan keselamatan dan yang lainnya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan bibliologi, studi tentang Alkitab. Mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan tanpa salah. Tuhan Yesus memberkati.